Ya, kami masih bersama Dr. Eka Ginanjar di segmen Sehat di Tengah Pandemi Corona. Untuk kali ini ada Ibu Santi atau Mbak Santi di Jakarta. Selamat pagi, Bu Santi. Halo, Ibu Santi. Ya. 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 Silakan langsung bertanya dengan Dr. Eka. Terima kasih. Selamat pagi, Dr. Eka. Halo. Santi. Ya. Saya Ibu Syanti, umur 70 tahun. Ya. 4 bulan yang lalu saya terjatuh dari atas sekitar 4 meter. Jadi saya udah ronsen. Hasilnya itu kan saya Terus bentar. Saya ronsenan itu jenis foto lumbal apelat. Dari hasil kesan kolopas berat and plate superior first, L3 dengan elongasi anterior superior, dan penonjolan aspek posterior superior for karena jadi tulang-tulang mengesankan otopenia. Jadi pertanyaan saya begini, dokter, kan saya saya jadi nggak pernah ke rumah sakit, jadi saya hanya ke dokter rehab medik. Di situ dibilangin ini ada tulang retak sedikit, tapi ini mulai ada kelihatan opennya, jadi hati-hati. Jadi saya tuh hanya dikasih obat aja gitu, obat racikan. Tapi saya sering balur-balur pakai arak sampai gosok gitu. Tapi waktu itu urat saya udah beberapa hari itu saya nggak bisa jalan. Nah setelah kira-kira hampir 3 minggu saya udah mulai normal gitu, sahid. Jadi saraf-saraf saya juga udah mulai normal. Nah setelah itu belakangan itu sebelah kanan. Jadi sekarang sebelah kirinya itu hari sakit lagi. Saya lagi ke dokter lagi. Jadi dikasih hanya obat racikan aja. Dan saya makan, terus belakangan saya terasa jadi turun kayak ke pinggul gitu. Jadi kayak ke tulang belakang itu yang paling bawah, tulang apa namanya? Sakit. Oke. Bawah itu. Nah itu saya rasa kurang nyaman sekali. Nah belakangan ini nih yang saya rasakan ya, kalau malam saya tidur kayaknya perutnya nyeresep gitu, nggak enak. Sampai kayak sering kayak mau berdahak gitu. Jadinya saya berapa hari ini kayaknya nggak enak. Tidur juga nggak bisa gitu. Jadi saya mau tanya dokter, saya mau pergi ronsen juga, saya sekarang khawatir. Nah, anak udah tua begini. Jadi apa saya perlu ronsen lagi gitu? Jadi sepertinya jalan gitu, kalau apa-apa belum boleh bergerak gitu. Maksud saya suka jalan-jalan kan, ya kerja sedikit deh gitu ya, nggak boleh kerja. Jadi dari itu jadi saya sekarang pegel sekali ya. Ini 3 hari ini kayaknya tapi jalan enak bisa, sekali ya? Saya tuh. Tapi jalan bisa kalau tidur malam nih kayaknya ada nyersep gitu, kayak naik ke atas gitu. Bu Santi, Dokter Eka tanya, kalau jalan bisa? Jalan bisa. Nggak ada keluhan? Nggak ada. Tapi nggak bisa lama gitu. Jadi saya sebentar-sebentar. Dulu pun 15 menit lah. Jadi saya harus bangun. Nggak ada. Kalau saya tidur sih seperti nggak ada orang sakit deh gitu kalau rebahan. Nah kalau saya udah bangun tuh udah kayaknya sekarang nih ini saya rasakan nih, dari perut nih kayak dari mah gitu, kayak ngap-ngap begitu. Jadi bagaimana tuh Pak Dokter? Oke, didengarkan ya langsung. Boleh Dokter Eka, silakan. Baik, ya ini yang pertama ya, Ibu usia sudah 70 tahun lebih ya. Hati-hati Bu, ini tulang apalagi perempuan postmenopause itu tulang-tulang sudah ada yang namanya osteoporosis ya. Rata-rata perempuan itu osteoporosis. Ya tidak semua tapi rata-rata osteoporosis. Artinya apa? Tulangnya sudah lebih rapuh daripada tulang muda. Jadi nomor 1 nih yang saya harus tekankan ke masalah Ibu, hati-hati jangan jatuh. Karena jatuh kepleset aja itu bisa menyebabkan patah. Dan yang patah paling sering untuk orang tua adalah tulang panggul ya, panggul panggul lah ya, itu bisa menyebabkan
masalah-masalah lain. Apalagi ini 4 meter, saya nggak kebayang tuh 4 meter, Iya. tinggi banget nih. Iya. Oke, itu nomor satu yang harus diperhatikan. Jadi next, jangan sampai hati-hati jatuh. Yang kedua, sudah ada retak ya. Artinya apa? Memang tidak patah, tetapi retak. Nah, retak ini sebenarnya secara natural tubuh itu bisa memperbaiki diri. Jadi dia akan pulih kembali asal diistirahatkan. Itu memakan waktu kurang lebih sebulan paling cepat atau sampai kurang lebih 3 bulan tergantung proses yang dialami. Kalau usia muda biasanya lebih cepat, tapi kalau usia lanjut biasanya lebih lambat. Jadi itu mungkin sudah healing kalau udah 3 bulan. Yang ketiga pasti ada kompensasi dari sakitnya tulang. Jadi kalau kaki sebelah kanan, nanti sebelah kiri itu akan mengkompensasi jalannya segala macam. Artinya apa? Suka ikutan sakit sebelah kirinya. Gitu, suka ikutan sakit atau bahkan jadi sakit gitu, karena dia mengkompensasi keseimbangan jalan dan lain sebagainya. Nah, ini harus jadi perhatian dan mungkin harus perlu latihan ya, perlu datang ke dokter ortopedi atau ke dokter rehab medik, betul. Nah, yang keempat adalah obat-obatan. Tadi obat-obatan dikasih obat-obatan racikan. Asumsi saya itu adalah pengurang sakit obatnya, ya, pengurang sakit supaya tidak berasa nyeri dan bisa melakukan aktivitas. Dan obat pengurang sakit itu sering menimbulkan mengandung obat-obatan yang merangsang asam lambung. Jadi kalau menurut saya sih kemungkinan besar asam lambung ibu tuh kena akibat obat yang ibu minum. Walaupun saya nggak tahu ya dalam obat racikan itu isinya apa saja. Tapi kalau pengurang sakit sering ya, bahkan hampir semua lah pengurang sakit itu bisa obat-obatan yang menimbulkan iritasi di lambung dan asam lambung. Jadi saran saya ya sebaiknya berobat itu. Yang kedua ya tadi minum obat asam lambung lah untuk bisa mengurangi dampak dari pengurang sakitnya itu ya dok ya? Ya, tapi ini baru asumsi ya, tapi kemungkinan sih itu karena gejalanya sih memang seperti itu dan ibu minum obat racikan dan racikan itu biasanya memang ada obat-obatan yang ke asam lambung. Baik, terima kasih Dokter Eka jawaban untuk Ibu Santi tadi. Satu lagi penelpon interaktif sudah hadir dari kawasan Ciledug, Farda. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Farda. Selamat pagi, Pak Dokter. Ya, silakan langsung, Pak. Selamat pagi, Pak Farda. Saya ada 2 pertanyaan, Pak Dokter. Mohon maaf, ini mungkin pertanyaan bodoh. Silakan, lanjut saja, tidak apa-apa. Ya, satu itu pertanyaan saya, mengapa saat kita menguap atau lagi angop itu sepertinya itu rekang bawah itu seperti nyantel gitu, bisa mau kembali. Pertanyaan kedua, tidur malam itu saya sering kena kram kaki. Apa di betis atau di paha itu sakit sekali, dokter. Itu kenapa ya Pak Dokter ya? Demikian, terima kasih penjawabnya. Terima kasih Kompas, terima kasih dokter. Ya, makasih Pak Farda di Ciledug. Terima kasih Pak Farda. Silakan Dokter Eka. Nomor 1 saya agak kurang jelas, menguap merasa apa? Menguap terus rahangnya seperti kalaupun tidak sakit tapi seperti menyangkut gitu atau bergetar gitu. Oh, oke. Jadi itu masalah. Jadi rahang kita ini ada sendinya di bawah kuping nih, posisinya di sebelah sini ya, namanya temporomandibular joint namanya ya. Jadi ini sering oglek itu apa ya bahasa Indonesia? Jadi sering kendor ya, terutama oleh orang-orang yang tidak menggunakan rahangnya dengan baik. Misalnya selalu kebiasaan mengunyah makanan-makanan yang keras atau makanan-makanan yang sulit dikunyah dan mengunyahnya selalu tidak bergantian. Jadi misalnya pakai yang kanan aja gitu ya, atau kiri saja gitu kan, itu karena kebiasaan atau ada gigi yang rusak sehingga kebiasaannya salah. Jadi itu bisa menyebabkan TMJ-nya ini, joint-nya ini engselnya itu kendor dan itu bisa sampai nggak bisa nutup lagi Pak. Jadi teriak gitu tiba-tiba nggak bisa dan ini harus bawa ke rumah sakit atau bisa ditarik ke depan dia klek lagi, tapi sakitnya luar biasa. Gitu. Itu bisa terjadi. Jadi orang menguap tidak bisa mangkem lagi gitu ya. Nah, ini perlu untuk dibetulkan Pak, kalau itu ke dokter gigi ini, datang ke dokter gigi untuk bisa mungkin perlu dioperasi atau perlu hanya dikuatkan saja seperti itu, atau kebiasaan makan yang nggak benarnya itu diperbaiki. Pertanyaan kedua, masalah kram ya, di betis dan lain sebagainya. Sebenarnya paling sering adalah masalah simpel aja, kurang relaksasi.
ya jadi kurang relaksasi, kerja monoton, mungkin misalnya di atas di komputer saja menekuk. Saya nggak tahu kebiasaan Pak Farda seperti apa, tapi posisi yang monoton terus menekuk dan kurang bergerak itu bisa menyebabkan kondisi-kondisi seperti ini. Tapi ada kondisi lain yang bisa menyebabkan kram, misalnya seperti kurangnya vitamin B, kurangnya elektrolit, ya, ketidakseimbangan elektrolit, kurang kalsium, natrium dan segala macam. Nah, ini harus diekspor. Yang ketiga paling suka juga terjadi adalah adanya masalah di darah, ya, baik darah arteri, darah nadi atau darah balik atau darah vena, ya. Ya, varises lah contohnya. Itu bisa menyebabkan seringnya kram seperti itu. Nah, ini harus dieksplor. Ya harus dilihat, diperiksa apa yang menyebabkan Pak Farda menyebabkan sering kram seperti itu. Oke, ya. Jadi perlu pemeriksaan sedikit untuk yang masalah berkaitan dengan kramnya itu kenapa persisnya. Ya. Nah, kira-kira begitu. Ya. Baik. Oke, terima kasih banyak Dr. Eka Ginanjar untuk waktunya dan jawaban-jawabannya. Tetap sehat ya, Dok. Salam sama seluruh dokter dan tenaga kesehatan di rumah sakit tempat dokter bekerja. Ya. Oke, kita ketemu Mohon lagi. doanya dari Mas Bayu dan para pemirsa semua. Ya, selamat pagi Dr. Eka. Dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa.